Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Rendi Fiesta Kirana, NIM 57. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan, serta tahapan dari pengembangan ekonomi lokal. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila Malaysia, NIM 03. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok sasaran dalam pengembangan ekonomi lokal dan faktor pendukung apa saja dan penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal. Perkenalkan, saya Siti Najami Rahmatillah, NIM 74. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang sinergisme komponen pengembangan ekonomi lokal untuk peningkatan kesejahteraan sosial di kawasan pedesaan dan Batu Betumpang. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke penjelasan dasar mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi lokal. Jadi, pengembangan ekonomi lokal ini merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi yang menggunakan pendekatan sosial. Nah, hal ini diyakini bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses di mana pemerintah lokal dan masyarakatnya bersama-sama mengelola sumber daya yang dimiliki untuk bisa menciptakan, mendorong, dan meningkatkan aktivitas usaha. Dengan begitu, dapat tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas dalam wilayah terkait. Dalam implementasinya, pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal ini didasarkan pada berbagai tujuan positif yang ingin dicapai, mulai dari mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, menciptakan dan meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah yang lain, hingga membangun dan mengembangkan kerjasama yang positif antar daerah. Dapat diketahui bahwa memang tujuan utama dari pengembangan ekonomi lokal ini adalah untuk mengoptimalisasi segala kemampuan, potensi, dan sumber daya alam yang ada pada suatu wilayah, sehingga bisa digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Dalam prosesnya, pengembangan ekonomi lokal ini harus melalui 14 langkah yang terbagi ke dalam 4 tahap utama, yakni tahap pertama, persiapan, tahap kedua, perencanaan, tahap ketiga, pelaksanaan, dan tahap keempat, yakni monitoring dan evaluasi. Untuk tahap pertama yang merupakan tahap persiapan terdiri dari 3 langkah, di mana langkah pertama yakni sosialisasi, langkah 2 pembentukan organisasi pelaksana, dan langkah ketiga yakni melakukan analisis terhadap kondisi aktual daerah. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai tahap kedua, yakni tahap perencanaan yang terdiri dari 4 langkah utama. Di antaranya adalah langkah keempat, identifikasi dan penentuan klaster ekonomi. Yang langkah kelima, membentuk dan mengembangkan forum kemitraan. Yang keenam, merumuskan dan menyusun strategi, agenda program, dan rencana aksi. Dan langkah yang ketujuh, yakni memastikan terpenuhinya kondisi bagi keberhasilan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yakni tahap pelaksanaan, di mana tahap ini terdiri dari 6 langkah. Langkah ke-8, meningkatkan dan memperkuat kapasitas stakeholder daerah. Langkah ke-9, menciptakan lingkungan yang kondusif. Langkah ke-10 adalah mengembangkan, memperluas pasar, dan melakukan promosi klaster ekonomi. Langkah ke-11, memperkuat forum kemitraan yang telah terbentuk. Langkah ke-12, mengembangkan dan memperkuat kapasitas, kemampuan, serta keterampilan produsen atau usaha. Dan yang terakhir adalah langkah ke-13, yakni membangun kerjasama antar daerah, baik secara horizontal maupun vertikal. Tahap 4 yang merupakan monitoring dan evaluasi terdiri dari satu langkah terakhir, yakni membangun sistem dan melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap pengembangan ekonomi lokal yang telah dilakukan. Nah, dalam mengembangkan ekonomi lokal ini terdapat beberapa kelompok sasaran untuk mewujudkan atau meningkatkan ekonomi lokal itu. Nah, terdapat 3 yaitu kelompok investor luar, pelaku usaha lokal, dan pelaku usaha baru. Nah, ketiga kelompok sasaran ini tuh saling berkaitan. Nah, misalnya pelaku usaha lokal bekerja sama dengan pelaku usaha baru dan investor luar, dan seterusnya. Mereka tuh saling berkaitan. Nah, dalam mengembangkan ekonomi lokal ini, investor luar ini membutuhkan peraturan tentang kemudahan investasi agar pelaku usaha lokal dan pelaku usaha baru tuh dapat bekerja sama dengan investor luar. Terus ada juga informasi tentang prospek bisnis untuk memudahkan investor luar ini yakin untuk berinvestasi dengan pelaku usaha lokal ataupun pelaku usaha baru. Selanjutnya ada kapasitas berusaha dan hukum dan keamanan. Ini merupakan faktor penting untuk tidak terjadi kesinggungan. Selanjutnya ada kampanye dan pusat pelayanan investasi yang dengan adanya pusat pelayanan investasi ini dapat memudahkan misalnya untuk investor luar untuk berinvestasi dengan pelaku usaha lokal ataupun usaha baru. Selanjutnya pelaku usaha lokal dan usaha baru itu dapat dengan mudah untuk mendapatkan investasi dengan investor luar. Selanjutnya pelaku usaha lokal ini tuh bisa dibantu dengan
modal. Misalnya pemerintah bisa memberikan modal ke pelaku usaha lokal ini, tetapi dengan kesepakatan untuk mengembangkan usahanya agar agar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya peningkatan teknologi, terus manajemen dan kelembagaan. Yang ketiga adalah pelaku usaha baru dapat dibantu dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan, terus adanya pendampingan dan monitoring, terus insentif dan kecepatan izin, sehingga untuk pelaku usaha baru seperti UKM ini bisa mendapatkan izin dengan cepat. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi lokal. Nah, yang pertama adalah faktor pendukung. Nah, faktor pendukung dalam pengembangan ekonomi lokal ini yang ada di Indonesia adalah tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Nah, di Indonesia ini bukan hanya sumber daya alamnya doang tapi yang melimpah, tapi sumber daya manusia juga melimpah. Nah, dengan begitu, dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang melimpah, itu menjadi faktor pendorong dalam pengembangan ekonomi lokal yang ada di Indonesia. Nah, banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini membuat peluang dalam pengembangan ekonomi lokal ini semakin besar, karena banyak yang akan mengembangkan ekonomi lokal ini di daerahnya masing-masing. Nah, selain ada faktor pendukung dalam pengembangan ekonomi lokal, pasti ada juga faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi lokal ini. Nah, yang pertama itu adalah pelaku usaha ini tuh masih sangat bergantung dengan investor luar. Namun pada kenyataan ini, investor luar ini tidak terjadi di banyak daerah di Indonesia. Nah, investor luar ini umumnya itu lebih terkonsentrasi di daerah sekitar metropolitan saja, dan beberapa provinsi memiliki sumber daya alam yang sangat menguntungkan, misalnya seperti migas, kehutanan, atau perkebunan. Jadi itu jarang banget investasi di luar daerah tersebut. Selanjutnya ada pembangunan prasarana. Nah, di Indonesia ini pembangunan prasarana itu masih sangat minim sekali. Hal ini dapat disebabkan oleh sumber dananya itu masih terbatas. Sedangkan dalam pembangunan prasarana ini menjadi salah satu syarat utama untuk untuk membangun ekonomi lokal ini. Terus selanjutnya ada pengembangan kawasan industri itu masih sulit berjalan karena masih tergantung juga dengan investor luar. Nah, selanjutnya ada masalah kelembagaan. Nah, dari kelembagaannya ini tuh misalnya kayak Pemda dan forum-forum atau komite-komitenya ini nih masih kurang efektif, seperti misalnya koperasi. Koperasi ini tuh kurang mewakili dunia usaha secara meluas. Nah, selanjutnya itu juga banyak forum atau komite yang tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan karena itu bergantung dengan Pemdanya. Nah, akibat dari kurang efektifnya forum komunikasi tersebut, akhirnya tuh antusias pelaku usaha itu tuh malah menurun dan para partisipasinya tuh kehilangan minatnya dalam pengembangan ekonomi lokal. Kawasan Telang terletak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan ini meliputi 41 desa yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Tanjung Lagu, Muara Telang, Sumber Marga Telang. Kawasan Batu Betumpang terletak di Kabupaten Bangka Selatan. Kawasan ini meliputi 9 desa yang terletak di 3 kecamatan, yaitu Pulau Besar, Payung, dan Air Gegas. Adapun komoditas yang diusahakan umumnya adalah padi, karet, lada, dan padi. Penduduk di desa-desa setempat sebagian besar umumnya bekerja sebagai nelayan atau penambak, sedangkan penduduk di desa-desa transmigrasi selain bertani juga bekerja sebagai pemburu timah atau sering disebut dengan tambang inkonvensional atau biasa disingkat dengan TI. Pengembangan ekonomi lokal di kawasan Telang dan Batu Betumpang dilaksanakan dengan skema pengembangan kota terpadu mandiri atau biasa disingkat dengan KTM, sehingga kawasan tersebut juga disebut kawasan KTM. Secara garis besar, kawasan KTM itu dibagi menjadi 2, yaitu bagian pusat KTM dan hinterland KTM. Pusat KTM itu di kawasan Telang terletak di Desa Mulyasari, sedangkan pusat KTM itu berada di Batu Betumpang terletak di Desa Batu Betumpangnya. Kolaborasi pengembangan ekonomi lokal di Batu Betumpang itu termasuk dalam kategori kurang sinergis, dengan indikasinya yang pertama yaitu kolaborasi komponen pengembangan ekonomi lokal tersistem tetapi tidak komprehensif yang kurang legitimasi. Yang kedua itu tujuannya disepakati dan dipahami oleh sebagian komponen tetapi kurang legitimasi dan belum
disepakati dan dipahami oleh komponen lainnya. Untuk yang ketiga yaitu komitmen pimpinan untuk membangun sinergi relatif tinggi, komitmen badan usaha umumnya itu rendah, dan partisipasi masyarakat itu bervariasi dari tinggi sampai rendah. Yang keempat itu pengembangan ekonomi lokal sudah memberikan efek positif bagi kesejahteraan, tetapi tidak optimal dan belum merata. Adapun faktor utama yang menjadi pendorong dan kendala sinergisme komponen pengembangan ekonomi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah terjadinya disembeded ekonomi di kawasan Telang dan Batu Betumpang ialah kapabilitas kolaborasi, kepemimpinan, regulasi, sistem kolaborasi, konsensus tujuan bersama, perencanaan kolaboratif, dan legitimasi. Adapun faktor tersebut secara konsisten menjadi pemicu bagi munculnya faktor lainnya yaitu readiness, komitmen bersinergi, keadilan, motivasi konflik kepentingan, dan partisipasi masyarakat, kepercayaan dan komunikasi. Selain itu juga ada faktor eksternalnya yang turut memicu munculnya konflik kepentingan. Namun dampak faktor eksternalnya akan dapat diminimalkan apabila faktor tersebut sudah dipertimbangkan dalam penyusunan model dan tujuan bersama serta ketujuh faktor pemicu dapat diatasi.